Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita tentunya, tentu dalam penyertaan Tuhan untuk meraih berkat Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari saudara, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Pimpinlah kami sepanjang hari Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, renungan penuntun bagi kita untuk melangkah di sepanjang hari bersama dengan Tuhan. Saya akan membaca satu ayat dari Mazmur pasal 108 ayat yang ke-14, ayat terakhir saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik yang akan kita renungkan pagi hari ini yaitu lihatlah apa yang masih kamu miliki. Lihatlah apa yang masih kamu miliki. Saudara, salah satu kecenderungan manusia adalah melihat apa yang tidak dimilikinya dan membandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, ketika dia melihat sesuatu, sesungguhnya dia tidak memiliki sesuatu itu, tetapi dibandingkannya dengan orang lain, saudara. Ini kecenderungan yang salah yang sering kita hidupi setiap hari. Jika hal ini yang dilakukan, saudara, maka tidaklah mengherankan jika hasilnya adalah terjadilah mengeluh dalam hidup kita, terjadilah menggerutu dalam kehidupan kita. Akhirnya hidup kita tidak menjadi maksimal, saudara. Ketika kita selalu membanding-bandingkan dalam kehidupan ini, maka itu yang terjadi. Terjadi mengeluh, terjadi menggerutu, akhirnya pencapaian hidup kita tidak lagi menjadi maksimal. Orang yang berhasil melihat kepada potensi yang ada di dalam dirinya dan berusaha untuk mengembangkannya dengan cara menggunakan potensi tersebut, maka akan melihat kemajuan luar biasa di dalam kehidupannya. Artinya, kalau kita mampu melihat potensi diri kita dengan baik, lalu mengembangkan potensi-potensi itu juga dengan baik, maka kita akan mampu mencapai kemajuan maksimal dalam hidup ini. Itu yang kita harapkan, saudara. Sehingga lihat apa yang ada pada dirimu. Jangan selalu melihat yang ada pada orang lain yang tidak kau miliki, lalu kau banding-bandingkan dirimu dengan mereka. Engkau akan mengeluh, menggerutu, dan akhirnya engkau tidak bisa maju. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang pemain biola legendaris pada abad yang ke-19 yang bernama Niccolo Paganini, saudara. Menarik kisah ini untuk kita pelajari karena dalam sebuah konser yang diiringi dengan orkestra penuh, Niccolo Paganini ini sedang memainkan biolanya. Dia pemain biola. Lalu saudara, ketika dia sedang bermain biola ini, tiba-tiba salah satu senar dari biolanya itu terputus, saudara. Spontan kalau kita lihat, saat itu juga Niccolo langsung keringat dingin, saudara. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, mulai dari dahinya, karena dia merasa ada sesuatu yang tidak pas lagi. Sementara itu dalam suasana konser, saudara. Tetapi yang menarik, saudara, dia terus meneruskan permainan biolanya, walaupun salah satu talinya sudah menjadi putus. Tidak sampai di situ, saudara. Kejadian yang sangat mengejutkan terjadi lagi, yaitu ketika senar biola yang lainnya juga putus.
satu persatu saudara, dan hanya meninggalkan satu senar saja yang tersisa. Sesungguhnya dalam keadaan seperti itu, seharusnya dia harus memilih berhenti untuk bermain biolanya, karena tali yang tinggal hanya satu saudara. Tetapi yang kita lihat, ya kita perhatikan di situ, tidaklah mungkin akan bisa main biola maksimal, karena hal seperti itu belum pernah ada yang terjadi. Belum pernah ada seseorang pun yang dapat bermain biola dengan satu tali atau satu senar saudara. Tetapi kalau kita simak kisahnya, keadaan itu tidak membuat Niccolo berhenti saudara. Dia tidak berhenti pada saat itu. Dia tidak menyerah. Dia memilih untuk terus bermain biola itu walaupun hanya dengan satu senar sampai konser itu selesai. Dan akhirnya saudara, sungguh di luar dugaan, luar biasa saudara. Peristiwa ini justru mengangkat namanya untuk semakin terkenal, karena dia mampu menyelesaikan konser itu dengan baik, dengan teliti, walaupun hanya dengan memakai satu senar biola. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Niccolo berhasil mengatasi masalahnya itu? Ini yang menarik yang perlu kita lihat pada pagi hari ini. Jawabannya adalah karena dia tidak melihat kepada senar-senar yang putus itu. Walaupun itu lebih banyak yang putus daripada yang tinggal, dia tidak mau ditentukan oleh senar-senar yang putus itu. Toh juga itu tidak ada pengaruhnya lagi, tidak berguna lagi. Itu yang menarik saudara. Dia tidak mau dikendalikan oleh masalah itu. Dia tidak mau memfokuskan pikirannya kepada persoalan itu. Tetapi dia masih bisa melihat, berharap, walau hanya satu senar, di sana masih ada pengharapan. Dia fokus kepada apa yang masih ada, yang tersisa dari apa yang hilang itu saudara. Ini yang membuat dia bisa melejat, terkenal luar biasa, diberkati luar biasa. Karena dia fokus kepada apa yang masih sisa, yang masih ada, bukan kepada sesuatu yang tidak ada lagi atau sesuatu yang sudah terhilang. Itu yang kita lihat. Dia tidak mau ditentukan oleh senar-senar putus itu, tetapi dia boleh memilih untuk melihat dan menggunakan apa yang masih tersisa dalam hidupnya, apa yang masih dimilikinya, yaitu satu senarnya yang tersisa itu saudara. Dan dengan satu senar itu, dia berhasil menyelesaikan permainannya itu dengan membuat namanya semakin dikenal orang sebagai seorang pemain biola yang unggul. Itu yang kita lihat saudara, menarik sekali. Karena dalam kehidupan kita ini, ketika kita menghadapi sebuah persoalan, mungkin persoalan itu berat saudara. Dalam permainan biola itu terlalu berat. Tetapi kita perlu memahami, walaupun itu berat, tetapi kehidupan kita tidak ditentukan oleh persoalan itu. Hati kita yang tenang, yang bisa melihat sesuatu itu secara fokus kepada apa yang masih tersisa sebagai potensi yang bisa kita kembangkan dalam diri kita, akan sangat membantu kita untuk tampil menjadi pribadi yang lebih maksimal. Itu yang perlu kita pahami. Saudara, sebagai perenungan untuk kita sekarang, ya kehilangan dalam hidup sering justru membuat nilai hidup kita lebih berarti jika kita mengatasinya dengan benar. Persoalan dalam kehidupan bisa membuat hidup kita lebih bernilai, lebih unggul kalau kita menghadapi kehidupan yang penuh persoalan itu dengan baik, dengan benar. Tetapi ketika kita salah menanggapinya, jika kita salah untuk mengatasi kehidupan yang bergumul itu, maka bisa saja itu menjadi malapetaka yang membuat hidup kita akan berhenti, yang membuat hidup kita tidak akan maju lagi, yang membuat segala potensi kita terputus dan berhenti sampai di situ. Jadi tergantung pada kita saudara, bagaimana kita mau memahami, bagaimana kita mau memanfaatkan potensi yang masih ada itu secara baik dan maksimal untuk membangun hidup kita lebih baik. Itu yang kita lihat di sini. Bila kehidupan kita terfokus kepada apa yang hilang dari hidup kita, itu akan membuat kita tidak bisa melihat potensi yang masih mungkin tersembunyi, yang bisa atau yang
mungkin masih bisa kita kembangkan bila kita terfokus kepada apa yang masih kita miliki itu. Walaupun mungkin itu ya terbilang hal-hal yang kecil, walaupun mungkin yang tersisa itu tidak sehebat, tidak sebesar, tidak sebanyak yang terhilang tadi. Tetapi kalau kita fokus memanfaatkannya, mempergunakannya dengan baik dan maksimal, maka disitulah nilai kita yang sesungguhnya. Kita akan tampil menjadi pribadi unggul yang lebih lagi luar biasa di dalam kehidupan ini. Jadi saya ingin katakan saudara, jangan kita selalu terfokus lagi memperhatikan hal-hal yang sudah hilang, yang sudah tidak ada, yang sudah tidak bisa kita harapkan dalam hidup. Jangan berikan energimu memikirkan hal-hal yang seperti itu, karena itu akan menunda engkau untuk melangkah lebih maju. Seharusnya engkau akan lebih fokus kepada apa yang bisa engkau maksimalkan dalam dirimu dan engkau kembangkan. Itu membantu untuk melangkah maju dengan baik di dalam kehidupan ini. Gunakan dan kembangkanlah apa yang masih ada. Maka oleh anugerah Tuhan, saudara, kita akan melihat perkara-perkara besar dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena Tuhanlah yang bisa membantu kita mengembangkannya. Apapun yang masih tersisa, kalau kita melakukannya dengan baik bersama dengan Tuhan, justru yang sisa itulah yang bisa dimampukan Tuhan untuk memberkati kita lebih baik, lebih sempurna dan maksimal. Jadi saudara, melalui renungan ini saya ingin menekankan beberapa hal supaya kita tetap dapat mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah belajarlah untuk selalu mengucap syukur tentang apa yang masih ada dalam hidup. Syukurilah apa yang masih ada, yang masih dipercayakan Tuhan kepadamu. Yang kedua, belajar untuk menghargai setiap potensi dirimu dengan baik. Belajar, walaupun mungkin kamu melihat tidak sehebat orang lain, tetapi ketika engkau menghargai dan melakukannya, mengembangkannya dengan baik, engkau bisa diangkat oleh potensi yang kecil itu. Yang ketiga, belajar untuk tetap fokus untuk mengembangkan apa yang masih ada itu. Jangan kepada apa yang tidak ada. Fokuslah, kembangkanlah apa yang masih ada, maka Tuhan akan memberkatinya. Yang selanjutnya adalah jangan terlalu gampang menyerah dan mengeluh. Itu senjata iblis yang selalu mampu membuat kita gagal mencapai tujuan yang lebih baik dalam hidup ini. Jadi jangan menyerah, jangan mengeluh dalam hidup, tetapi tetaplah fokus dan semangat. Yang terakhir saya ingin katakan, segala sesuatu itu akan menjadi indah pada waktunya. Kalau kita tahu memanfaatkan setiap potensi diri kita dengan baik, kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Sehingga kita harus selalu optimis dalam hidup ini, saudara. Janganlah menjadi pribadi yang selalu pesimis. Jadilah optimis. Be optimis, saudara. Itu yang perlu. Jadi saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang hilang dari hidup saudara saat ini. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini. Apakah saudara sedang kehilangan sesuatu yang berharga dari kehidupanmu saat ini? Tetapi yang saya ingin katakan, jadilah seperti Niccolò Paganini ini, saudara, menjadi pribadi yang selalu memandang kepada apa yang masih ada pada dirinya. Dan jadilah pribadi yang selalu kuat di dalam Tuhan, sehingga apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saudara saat ini, saudara dikuatkan, saudara dimampukan oleh Tuhan menghadapi semuanya dengan baik tentunya, sehingga saudara bisa menjadi pribadi yang selalu berkemenangan setiap hari. Itulah yang kita renungkan saat ini. Kiranya hari ini saudara menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Lupakan apa yang membuat saudara selama ini tenggelam dalam masalah itu. Lihat potensi diri masih ada, kembangkan itu dengan baik, maka Tuhan akan membantumu menjadi pribadi yang unggul dan berkemenangan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ini penyemangat hidup kita hari ini, supaya Tuhanlah yang membantu kita untuk tetap hidup dalam kemenangannya. Itu saudara. Untuk mengakhirinya, saya ingin mengajak saudara kembali berdoa. Mungkin saudara mengalami pergumulan yang berat seperti ini. Mari saudara,
tundukkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami di pagi hari ini dengan firman kebenaran yang meneguhkan kami saat ini untuk tetap fokus melihat apa yang Tuhan masih kerjakan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh mengerti rencana-Mu yang indah itu, walaupun melalui perkara-perkara yang kecil. Kalau Tuhan memberkati, itulah yang mengangkat hidup kami, itulah yang memberkati kami. Tolonglah setiap umat mendengarkan firman ini. Mungkin ada yang sedang terpuruk hidupnya oleh karena terfokus kepada masalah-masalah yang ada. Bantu mereka untuk bangkit dengan kebenaran ini, supaya mereka boleh melihat ke depan bahwa Tuhan masih mempunyai rencana yang terindah bagi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang sakit Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami hari ini boleh berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akhirnya saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat. Tuhan kiranya memberkati saudara sepanjang hari ini. Apapun yang saudara kerjakan, biarlah itu menjadi berkat yang memenuhkan sukacita saudara di hari ini. Saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan menyampaikan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati saudara semuanya dimanapun mendengarkan renungan ini. Shalom, Tuhan berkati.